Tentara-tentara Israel yang baru bau kencur tewas berjatuhan setelah banyak pasukan senior kabur. Zionis ngadu ke media jika 5 tentaranya tewas setiap hari. Setelah banyak komandan perang Israel yang kabur dari peperangan dengan anak buahnya, tentara cadangan yang baru bau kencur diterjunkan ke Gaza untuk melawan Hamas. Alhasil, tak sampai beberapa jam, ada banyak tentara Israel yang mati di medan pertempuran dengan melawan Hamas. Hal ini membuat situasi makin panas dan terguncang. Militer Israel pada hari Rabu 6 Desember 2023 mengabarkan bertambahnya korban tewas dari pasukannya hari ini di jalur Gaza menjadi 5 orang. Hampir setiap hari selalu ada korban. Juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Daniel Hagari mengatakan 2 tentara Israel tewas dalam pertempuran di Gaza sehingga hari ini 5 tentara sudah terbunuh. Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, salah satu tentaranya yang tewas hari ini di Gaza adalah wakil komandan salah satu unit yang ditempatkan di Gaza. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis juga mengumumkan 2 sersan dan seorang kapten pasukan Israel terbunuh di Gaza beberapa jam sebelumnya. Di sisi lain, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam pada hari Selasa pagi mengabarkan 8 kendaraan lapis baja dan juga sebuah tank pasukan Israel berhasil dihancurkan. Pasukan Perlawanan Palestina menegaskan pasukan Israel tidak mengumumkan jumlah korban tewas yang sebenarnya dan data asli mereka tersembunyi. Namun baru-baru ini Hamas mengucapkan jika sebenarnya banyak ribuan tentara Israel yang korban atau tewas menjadi korban dan banyak mayatnya bergelimpangan di Bukit Khazan. Masya Allah, demi keutuhan Masjidil Aqsa dan menjaga kesuciannya, ternyata inilah alasan serangan Hamas 7 Oktober lalu. Israel sampai banyak hutang. Terungkap baru-baru ini, Israel telah gagal menyerang Masjidil Aqsa setelah Hamas melakukan serangan terlebih dahulu demi mencegah kejahatan yang akan dilakukan Zionis pada 4 tempat suci. Hal ini sangat tidak terduga oleh Zionis hingga ribuan korban jiwa berjatuhan di Israel. Khaled Meshal, mantan kepala biro politik Hamas yang tinggal di pengasingan, mengungkap alasan utama Hamas meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, serangan itu dimotivasi oleh upaya Israel mempercepat rencana pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan rencana para menteri ekstremis Zionis untuk merampungkan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem dengan menggusur penduduknya. Itu diungkap Meshal dalam pidato di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Forum Islam Internasional untuk Parlemen pada Jumat malam pekan lalu. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, percepatan rencana pembongkaran dan rencana para menteri ekstremis untuk menyelesaikan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem, serta menggusur penduduknya menjadi motivasi dibalik terjadinya serangan 7 Oktober lalu.
penderitaan lebih dari 5.000 tahanan Palestina di sel-sel pendudukan, kematian perlahan di Gaza setelah 17 tahun pengepungan, dan transformasi isu tersebut menjadi perang pendudukan dan pemukiman. Semua ini terjadi. Kami hadir dalam kepemimpinan gerakan dan brigade kami yang menang ketika mereka memutuskan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Aksi perlawanan telah berkembang dari pemberontakan dan perang di Gaza hingga mengambil langkah besar seperti badai Al-Aqsa dalam perjalanan panjang kita menuju pembebasan Palestina. Kinerja mengesankan Mujahidin Al-Qassam dalam melawan pasukan darat yang memasuki Gaza menunjukkan keimanan dan ketaatan mereka yang tulus terhadap Al-Quran serta kualitas pendidikan. Dari inisiatif Arab hingga pertemuan puncak baru-baru ini, kepemimpinan Arab tampaknya tidak berdaya menghadapi pendudukan Zionis. Jika orang-orang Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam mendengarkan para pendukung kekalahan yang menuntut penyerangan atau penyerahan kami, maka Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam tidak akan terbebas dari kolonialisme dan juga pendudukan. Badai Al-Aqsa merugikan pendudukan serta psikologis militer dan intelijen, dan juga kekalahan ini akan segera selesai insya Allah. Serangan 7 Oktober menunjukkan bahwa pendudukan Zionis yang teroris dapat dikalahkan dan meningkatkan kesadaran di seluruh dunia akan keadilan bagi perjuangan Palestina. Di sisi lain, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, pada hari Selasa pagi mengabarkan 8 kendaraan lapis baja dan juga sebuah tank pasukan Israel berhasil dihancurkan. Pasukan perlawanan Palestina menegaskan pasukan Israel tidak mengumumkan jumlah korban tewas yang sebenarnya dan data asli mereka tersembunyi. Namun baru-baru ini Hamas mengucapkan jika sebenarnya banyak ribuan tentara Israel yang korban atau tewas menjadi korban dan banyak mayatnya bergelimpangan di Bukit Khazan.